Ya, single terbarunya Tipex dari album ke-8, lagu Kisah Cinta Kamu dan Aku, tanggal 18 Januari, itu launching single dan juga video klipnya. Pokoknya tonton. Biar tahu bocoran gitu. Iya, jadi Upaya Tip X untuk bisa menduduki tangan nada itu yang kirim kartu pos. kalau seandainya penentuan untuk cover aja kita pasti berantem. Tiba-tiba dia marah-marah. Ayo mas, buruan mas, saya mau tutup. Kata dia, ya ntar dulu dong mas, ini kan belum selesai gitu. Belum selesai kan, namanya kita lagi, iya. Udah buruan. Soalnya ini saya mau nonton, tuh ada band tuh di apa, Kridosono. di Kridosono. Saya mau nonton Tip X tuh. Buruan. Pokoknya beli sekarang atau mau saya tutup, kata dia. Halo teman-teman, ini ketemu lagi dengan kabar menghibur seperti biasa. Saya ditemenin Bang Tumpak Sidaputra. Kali ini kita silaturahmi ke base campnya Tip X dengan Mas Tresno. Siap. Alhamdulillah kita diterima dengan baik, kita dikasih masuk di studionya nih. Wah, keren banget lah pokoknya. Menurut cerita ini udah kondisinya sangat baik. Dibandingin dulu mas. Dibandingkan yang Ampun Studio. Ampun Studio. Ampun Studio. Jadi gini, untuk refresh lagi, kita akan tanya-tanya Tip X itu apa sih? Atau musik ska itu seperti apa sih? Ska yang di Indonesia ya. Biar lebih tahu lagi nih, karena ini muncul kan tahun 90-an ya. Merajai tanggal lagu 90-an dan tetap eksis sampai sekarang. Pasti ada resepnya, bagaimana dia bisa merawat eksistensi dan konon sampai sekarang dia itu panggungnya nggak pernah berhenti, hanya putus covid aja nih karena nggak boleh ada kerumunan kan. Oke, seperti biasa saya ditemenin Bang Tumpak. Kami berdua akan nanya-nanya. Mungkin pertama nih, terima kasih Mas. Sama-sama mas. Diterima nih. Refresh lagi ya, kita mundur sedikit. Ska itu apa sih? Ska Indonesia itu apa sih? Ska itu sebetulnya genre. Jadi salah satu jenis musik yang mungkin awalnya di Indonesia ini kurang familiar lah. Jadi kita kan bukan budaya sih, ya sudah ada genre musik di Indonesia tuh yang berkembang kan rock, pop, dangdut lah. Tahun 90-an itu 97 lah waktu itu udah mulai banyak band-band apa yang memainkan musik jenis ska ini, genre ska ini. Jadi gigs-gigsnya di komunitas-komunitas banyak. Ada beberapa band-band juga yang mereka juga main musik ska juga bareng sama kita waktu itu. Nah, ska itu sendiri sebetulnya ada cirinya mas. Jadi cirinya tuh apa ya? Kalau reggae kan downstroke ya ke bawah gitu. Kalau ini lebih ke atas gitu. Terus lebih cepat dibanding reggae gitu. Dan kebanyakan yang memainkan genre musik ska ini lebih sering memakai alat-alat tiup atau brass section. Nah, jadi itu mungkin salah satu ciri khasnya musik ska ini dibanding musik-musik yang lain. Nah, kalau di Indonesia ini dimulai itu mungkin udah dari tahun 94-95 tuh udah, tapi belum kedengeran. Karena di industri itu Tip X itu baru rilis pertama itu tahun 99 album Skaphobia. Dan pada saat itu akhirnya hampir seluruh label di Indonesia itu punya band ska. Gitu. Jadi waktu itu tahun 99 itu sampai tahun 2001 itu genre ska asik karena banyak banget yang main. Oke, sebelum lanjut ke recording ya, masih di ciri ska. Karena temponya kan upbeat ya, lebih riang. Pasti kan liriknya nggak boleh jauh dari itu. Rata-rata tema-tema seperti apa? Itu menjadi ciri nggak tema-tema lirik itu? Ya, sebetulnya kalau Tip X sendiri kita mencoba untuk mengangkat tema-tema banyak sih. Kalau dari album pertama aja tema-tema anak muda banyak yang kita angkat. Terus tema cinta udah pasti lah. Kalau di Indonesia ini
hidupnya kayaknya harus penuh cinta, Mas. Jadi Tapi cinta yang riang ya. cinta yang riang. Kalaupun kesedihan juga dibawa dengan riang kan. Nah itu, akhirnya ada beberapa trik yang, karena kan banyak saya yang bikin lagunya. Jadi saya ingin membuat, umpamanya kita ngomongin tanda-tanda patah hati deh, gitu. Tanda-tanda patah hati, orang kalau ngomongin patah hati berarti kan udah sedih nih, sakit, karena patah kan. Nah, Tipek ini akhirnya kalau mau bikin lagu yang seperti itu, kita melihat dari sisi yang lain, gitu. Kalau ngomongin patah hatinya Tipek itu kayak apa? Kita bikin tanda-tanda patah hatinya, ya dibikin yang ya jadi nggak sakit-sakit banget sih, gitu loh. Gitu. Jadi kalau liriknya kan, semalam waktuku sendirian, angin bertiup kencang, mendung berganti hujan, hatiku nggak karuan. Jadi apa ya, diluapin tapi masih Riang ya. iya. Jadi patah hati kan nggak harus sakit banget kali ya. Iya. Iya Bang ya. Artinya menghadapi hidup lebih gagah mungkin ya. Harus gagal. Lebih gagah. Harus gagal. Oke, kok bisa yakin bahwa Tipex ini mempunyai tipe yang lain dari genre musik yang lain? Sehingga memilih nama Tipex kan, karena kan berbeda dari tipe yang lain. Berangkatnya sebetulnya ini Bang. Jadi kita nih apa ya, di tahun 90-an awal 80 90 itu kan rock itu menguasai Indonesia lah, industri musik Indonesia. Jadi pada saat kita ngobrolin pingin jadi anak band waktu itu, ya bahasa sekarang lu mau jadi follower atau mau jadi kepala nih gitu, gitu kan. Apa mau, ya kan waktu itu rock semua. Dan pada saat itu yang secara musikalitasnya luar biasa banyak banget gitu. Kita ngerasa, aduh kayaknya nggak sanggup nih kayaknya lawan mereka-mereka nih gitu. Dan akhirnya kita ketemu genre ska ini. Di genre ska ini kayaknya sesuai. Pertama adalah teman-teman ini pingin membuat sesuatu yang beda gitu. Karena kita udah bawa nama Tipek, kita pengen jadi band yang beda dari band-band yang lain, kita pengen punya karya yang beda dengan karya-karya band yang lain, dan macam-macam. Pas pada saat ketemu genre ska, kayaknya cocok. Ini gitu. nih, ini nih. Kayaknya ini gitu. Nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu seperti yang pada saat itu lagi berkembang lah. Nggak terlalu rock, nggak terlalu pop gitu. Ini ada tawaran baru lah, ada genre baru gitu. Itu yang akhirnya kita sepakat untuk ya udah kita main musik ska. Pertama dengar musik ska itu dari mana? Kan informasi kan nggak seperti sekarang ya. Iya. Dari YouTube, dari mana-mana kan waktu itu kan belum seperti sekarang lah. Benar. Radio atau CD atau Ya kebetulan temen tuh ngasih, dia punya kaset, punya CD sih sebetulnya, tapi itu jadi dulu Tipek ini sempat punya pemain gitar, pemain rhythm yang awal-awal sebelum istilahnya teman kita yang sempat masuk juga di Tipek, tapi jauh sebelum Tipek ini rilis gitu. Nah dia coba dengerin deh ini kaset Madness sama Spesial, di Spesial waktu itu. Pokoknya coba lu dengerin deh. Gitu kita dengerin, terus ya kok nadanya nggak biasa gitu. Nadanya nggak biasa, beda dan segala macam yang menurut kita ini baru. Ya udah kita coba dengerin, coba kulik, dan kita juga sempat dapat juga beberapa lagu-lagu genre lain yang dia tuh suka juga, kayak ada waktu itu ada musik punk lah yang baru kita dengerin, oh iya ini beda nih, nggak sama musik-musik yang ada di Indonesia gitu. Pertama kali perkenalan musik-musik komunitas itu dari situ gitu. Jadi terima, kitanya suka, ya udah coba mainin lah gitu. Artinya ada influence dari luar ya. Dan jodoh berarti kan. Oke, terus sampai akhirnya bahwa yakin ini bakalan bisa masuk industri rekaman. Nggak ada keyakinannya sebetulnya Mas. Oh malah nggak ada. Nggak ada keyakinannya. Jadi kita memang
Dulu tuh sempet kita berpikir untuk ya udah apa ya kalau bahasanya apa do it yourself. Jadi kita rekam sendiri, kita perbanyak sendiri, jualin sendiri gitu. Nah itu mau coba kita lakuin gitu. Kita nggak pernah berpikir ke industri sebetulnya. Ke industri itu mulainya tahun 98 apa ya kalau nggak salah itu kita mulai coba kita kirim deh kayak apa sih gitu Ada tanggapan. sebelum itu udah berpikir entrepreneur ya, memproduksi, marketing itu udah Waktu itu memang banyak apa teman-teman band yang kayak gitu juga, banyak juga yang banyak trennya waktu itu kayak gitu, Bang. indie ya. Indie gitu. Jadi kita waktu itu nggak ya Nothing Tulus saya nggak ada wah gua kalau nggak diterima gimana nggak ada, karena emang niatnya begitu. Nah terus sampai akhirnya oke, kayaknya harus ke label atau apa, itu iseng atau Sebetulnya bisa dibilang iseng karena kita cuma pengen tahu responnya aja. Pengen tahu responnya aja karena kan nggak ada waktu itu jenis musik ini nggak ada di industri musik Indonesia. Gitu. Jadi karena nggak ada, ya udah coba aja kayak apa sih responnya ya itu. Ya sama lah kayak yang di film-film tentang orang-orang yang ngasih apa materi ke label kayak gitu. Ada yang dibilang wah ini nggak cocok nih lagunya gitu. Ini bikinlah yang kayak yang ada sekarang gitu. Ini rock. Sekarang lagi rock lagi naik. Yang pop lah, pop di Indonesia tuh besar gitu. Macam-macam ditolak banyak. Nah, tapi ya karena kita emang targetnya bukan ke situ. Ya udah santai-santai aja gitu. akhirnya terima itu dengan legowo aja, nyantai aja. Kira-kira udah nawarin ke label apa aja? Ya banyak sih. Pokoknya dari label Indonesia. Logis itu udah jelas. Ya disuruh bikin rock tuh kan. Iya. Ke musika sempat juga nggak? Sony. Sony ya. Logis, Sony, terus Pokoknya ada beberapa dan kita bagi. Maksudnya dari waktu itu dari 6 orang itu kita jalan berdua. Gitu. Ada yang lu ke label ini, lu ke label ini gitu. Kalau kebetulan waktu itu saya tuh ke Logis. Gitu makanya terima telepon langsung. Iya, tapi ya emang apa nggak menyalahkan sih karena industri itu ngelihat pada saat itu memang rock lagi naik. Industri musik dunia juga waktu itu kan dikuasain musik rock alternatif waktu itu kan. Jadi ya memang ya udah nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya kita masukin juga di Independent Record waktu itu anak perusahaannya Aquarius. Ya sama juga sih nggak punya pemikiran apa-apa. Tiba-tiba kita dapat panggilan untuk datang, kita ngobrolin, mereka suka lagunya, seneng, langsung wah ada juga nih yang seneng lagu gue. Ya itu awal sih, jadi akhirnya kita punya kesempatan untuk punya lagu yang di mixing, punya lagu yang di mastering. Kita nggak tahu waktu itu mixing apa, mastering apa. Sampai akhirnya kita seneng kita punya satu album komplit, ada covernya gitu. Yang bukan kita sendiri, tapi ya itulah kebanggaan awal ya, maksudnya kebanggaan awal. Mungkin semua anak band adalah kita bisa merekam karya kita dan punya satu album sih. Dan oleh pihak lain. Bukan ngerekam sendiri. Bukan ngerekam sendiri. Ada yang biayain, ngerekam, terus ada yang bikinin cover kasetnya. Benar. Soalnya gimana ya? Waktu itu kita belum kepikiran. Jadi kayak kalau seandainya penentuan untuk cover aja kita pasti berantem. Orangnya banyak. Mau cover ini nggak jadi. Iya. Tapi begitu diambil oleh label, dia yang menentukan. Dia menentukan. Ini aja. Benar. Jadi relatif membantu juga ya. Jadi lebih mudah ya. Iya, Jadi lebih mudah. Menghentikan pertengkaran jadi. Saya tertarik tadi cerita minta diulang lagi bagaimana ketika mungkin sebelum recording ya, yang di Prampus itu yang kirim itu cerita lucu. Oh iya. Buat X-Friend itu biar tahu bocoran gitu. Iya, jadi Upaya Tip X untuk bisa menduduki tangan ada itu yang kirim kartu pos.
Iya, jadi dulu ada acara namanya program radio namanya Ini 8. Terus sempet kan saya tanya gitu, maksudnya gimana caranya supaya ini naik? Oh, harus banyak yang request. Kalau banyak yang request pasti naik terus nih peringkatnya. Begitu. Pakai apa? Kartu pos gitu kan. Oke. Akhirnya ya udah kita beli kartu pos banyak. Beli kartu pos banyak. Nah, pokoknya semua teman dari personil semua itu dimintain alamatnya. Dimintain alamatnya semua kita Kirim permintaan lah. Iya. Dengan tulisan Pokoknya yang berbeda. kita bikin request, wah beda-beda lah yang nulis banyak lah gitu. Udah. Oke, kita kirim. Ternyata ada. Pas kita udah request sebanyak itu, nggak ada grafik yang naik. Peringkatnya di situ-situ aja gitu. Udah sampai suatu ketika kita kesana terus ngobrol. Kenapa sih kok nggak bisa naik peringkatnya? Iya. Wah, Tipek banyak banget nih yang ini. Yang ngirim kartu posnya. Tuh kan kenapa nggak bisa masih di situ-situ aja peringkatnya? Iya, yang saya bingung ini alamatnya di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Utara, Selatan, sampai di mana-mana. Cuman kenapa stempel posnya satu, sama semua. Dan datangnya tuh langsung. Karena emang kita fiktif kan, teman-teman semua kumpulin jadi satu, masukin di kantor pos, satu kirim. Dalam rangka upaya lah. Upaya. Ikhtiar tuh ya. Tapi itu udah usaha yang lumayan baik lah, artinya udah bagus ya. Merequest karya sendiri kan Karya nggak sendiri nggak masalah. Walaupun kecolongan ya kan. kurang detail. Nah itu berarti setelah itu baru naik ke recording ya, Setelah itu baru kita mulai tapi kita udah punya ini Mas. Kita tuh dari awal tuh udah punya fans kan, udah punya pasar sendiri lah ya. Iya, cuma kan belum fansnya Tipek ya. Hmm. Awal kalau masih di komunitas kan mungkin fansnya Skalah gitu. Tapi pas kita udah mulai rilis, udah mulai kelihatan banyak yang suka. Ada kejadian menarik juga waktu itu pertama kali kita manggung di Jogja. Pertama kali saya masih ingat Tipek itu pertama kali manggung tuh di Kridosono Jogja. Oke. Kita manggung malam jam 9 kalau nggak salah. Jadi sekitar jam 4 kita tuh jalan-jalan di tempat-tempat buat beli oleh-oleh gitu, beli gelang-gelang atau apa gitu. Kebetulan saya milih-milih sampai karena udah mau jam 7 kalau nggak salah, udah maghrib waktu itu, si yang jualnya bilang, "Mas, udah pilihannya yang mana?" katanya. "Bentar Mas, saya lagi pilih-pilih dulu nih, soalnya banyak yang mau saya beli." Ya, ditungguin. Tiba-tiba dia marah-marah. "Ayo Mas, buruan Mas, saya mau tutup." Kata dia. "Ya ntar dulu dong Mas, ini kan belum selesai gitu." Belum selesai kan, namanya kita lagi, iya. "Udah buruan. Soalnya ini saya mau nonton, tuh ada band tuh di Kridosono. Saya mau nonton Tipek tuh. Buruan. Pokoknya beli sekarang atau mau saya tutup," kata dia. Anak-anak pada diem. Ini mau nonton kita nih. Dia nggak tahu yang melihat. Nggak tahu karena di cover. Jadi gini, Tipek itu di covernya mukanya kita nggak kelihatan. Oh iya Gitu. iya. Pas pertama rilis kan, terus video klip kan nggak langsung itu kan, nggak langsung, dan di video klip juga ya mukanya masih pada buram-buram kali. itu pas lagi mau beli gelang-gelang itu di Jogja. Sempet kayak gitu. Kata anak-anak, biarin. Dia marah-marah sama kita, ntar malam pas dia nonton, "Itu kan yang tadi beli gelang-gelang itu." Nah itu pertama kali sih di Jogja, di Kridosono. Makanya kalau buat saya pribadi, saya nggak bisa lupa Jogja karena itu pertama kali Kenangan manis lah ya. Iya, secara profesional lah Iya, ya. iya. Secara kita udah punya album, kita manggung di luar Jakarta, ya di Jogja. Nah, Tipek awal kan dikerjain sendiri, dijual sendiri, terus masuk independen, terus kabarnya kan kembali ke sendiri lagi ya.
digarap sendiri. Ya kalau sekarang ya. Iya, Sekarang kenapa? jadi banyak pelajaran buat semua band mungkin sama ya dari awal kita ngeband itu ya emang bener-bener jadi musisi gitu. Kita cuman berkarya, manggung ya, ngeband gitu. Cuman itu. Tapi ternyata nggak segitu. Karena zaman juga berubah. Sekarang era digitalisasi kita perlu belajar lagi kan. Kalau dulu oke, dari rilisan fisik kita dapat share royalty. Udah sampai di situ. Udah selesai. Selesai sampai di situ. Mungkin yang pencipta lagunya mungkin ada pendapatan beda lagi. Tapi di era yang sekarang ini kita lebih ditawarkan banyak hal gitu loh, banyak hal. Jadi bahasanya gini sebetulnya, kita harus bisa mencoba untuk memahami pasar yang baru, dan kita coba untuk benar-benar mengerti ini loh hak kita sebagai pencipta lagu, sebagai band yang punya karya, itunya sih yang penting gitu. Dulu enggak, jadi kayak ya udah lagunya dirilis seneng, yang penting dapat royalti gitu. Nah, sekarang ternyata semuanya udah beda, dan akhirnya kita mencoba lagi untuk ya udah kayaknya kita bisa deh sekarang memulai untuk mencoba membangun ini sendiri gitu. Makanya di album ke-8 ini yang sekarang kita udah punya manajemen sendiri, kita punya label sendiri, kita juga sudah punya band yang diproduserin oleh kita sendiri. Semuanya coba kita kerjakan sendiri sih. Singlenya apa nih yang ke-8 nih? Yang ke-8 ini single pertama ini rilis tanggal 18 Januari Mendatang. ya 2021 ini. Judulnya apa? Judulnya Kisah Cinta Kamu dan Aku. Boleh kasih bocoran dikit? Boleh. Jadi Kisah Cinta Kamu dan Aku ini cerita tentang ini sebetulnya real story sih. Iya. Jadi Real story-nya siapa nih? ada. Pokoknya ada. ada. Nggak enak. Itu pokoknya sebut aja si Mawar lah. Oh, bukan nama sebenarnya. Bukan nama sebenarnya. Jadi dia ceritanya tuh sebetulnya gini. Apakah kalau kita punya pasangan yang jauh nih, maksudnya long distance gitu ya, di beda daerah gitu, beda kota, dan nggak deket gitu, maksudnya nggak deket yang gampang kayak kita dari Jakarta ke Bandung yang cuma 2 jam setengah tuh bisa. Ini makan waktunya lumayan lah 12 jam gitu. Itu lu percaya nggak sih pasangan kita tuh bakalan setia? Gitu. Ini sebenarnya ceritanya remaja, cerita anak muda, cerita kebetulan pacarnya nih kuliah di beda kota Iya. gitu. Beda kota, dicerita. Ya saya dengerin aja. Saya coba buat apa sih sebetulnya menariknya cerita ya orang pacaran jarak jauh biasa aja gitu. Dia bilang pas saya tanya, terus lu ngapain kalau umpamanya lu lama nggak ketemu? Ya paling WhatsApp-WhatsAppan, telepon gitu kan. Oh ya masih bisa, itu kan nggak masalah. Cuma ya kadang-kadang sering gue liatin fotonya. Serius loh? Iya. Gitu. Kadang video call kadang-kadang jelek ininya. Ya maklum kan sinyal kan gitu kan. Oh ya, berarti ini. Terus lu pernah nggak sih ngomong ke tuh foto atau ke foto gitu sama Bilang kangen. iya bilang kangen, tapi lu nggak ngomong ke orangnya. Oh iya, aku kadang-kadang bilang gini, jangan selingkuhin gue ya. Ngomong foto, oh ini lucu nih buat tema lagu gitu. Jadi banyak kisah cinta orang, tapi menurut saya ini salah satu yang menarik karena di lagu ini akhirnya Tip X membuat bukan ngajarin sih. Jadi di situ di referennya kita bilang bahwa orang yang jauh itu harus saling percaya dan nggak boleh curiga gitu. Walaupun
godaan itu udah pasti menggoda kita. Ya namanya godaan ya kan pasti menggoda lah gitu. Tapi sebetulnya ini banyak relate lah, apalagi kan ini lagi pandemi kan. Lagi pandemi kan orang mungkin ada yang kerjanya di luar kota, nggak sering pulang, ketemu keluarga juga. Mungkin ya relate sama yang sekarang gitu. Dan lagu ini juga bukan cuma orang pacaran sih sebetulnya. Bisa ya tadi keluarga, mungkin berumah tangga juga. Rumah tangga, anak yang lagi merantau kan bisa juga gitu, kangen. Itu kan cinta kan nggak melulu pasangan. Iya. Ya, tapi ya itu. Ya mungkin ada juga kali yang maknya kangen ngeliat anaknya dipandang-pandangin fotonya, karena ada part di situ. Yang paling kerasa saat merindu cuma bisa pandang fotomu. Jadi itu memang dilakukan oleh banyak orang gitu, ngeliatin. Ya, Tapi di video klip itu contohnya apa yang jadi model? Siapa yang mandang siapa itu? Nah, kalau itu tungguin aja lah kalau Itu udah masuk dapur tuh. Iya. Karena video klipnya ini udah pasti keren dah, unik pokoknya. Siapa sutradaranya? Sutradaranya Ronnie Rome. Oke. Jadi kita kemarin udah bekerja sama dia dan hasilnya sama-sama Puas lah ya. puas. Gitu, keren. Lagu ini dari album ke-8. Single pertama dari album ke-8. Dari album ke-8. Iya. Jadi Udah memang disiapin berapa lagu di album ke-8? di album ke-8 kita ada 10 lagu. Oke. Ada 10 lagu. Dan udah jadi semua ya? Udah dong, Udah beres. siap. Udah Berarti beres. layak disebut album ya? Oh iya. Karena ya sebetulnya gini, Tipek ini kan lama. Jadi dari album ke-7 itu 2012. Jadi 8 tahun. Cuma 8 tahun album ke-8 lah. Nah, 8 tahun album ke-8. Nah, itu kita sempat ngeluarin single sih, ada 2 single. Cerita tahun lalu itu tahun 2018 atau 17 lupa tuh. Pokoknya kita sempat 2 sama satu lagi judulnya Please. Cuma bukan album, single aja. Tapi ini adalah album Tipek yang ke-8. Jadi lagunya benar-benar baru semua. Semua karya baru semua dan kemarin itu pas pandemi ini memang membuat kita tuh jadi lebih produktif untuk lagu gitu. Iya. Untuk lagu. Kemarin saya menawarkan ke teman-teman tuh sekitar 22 lagu dan mereka sortir jadi 10 lagu. Single terbaru. Promoin. Iya, single terbaru Tipek dari album ke-8. Lagu Bisa Cinta Kamu dan Aku. Tanggal 18 Januari itu launching single dan juga video klipnya. Main atas. Di YouTube channel Favorit Record. Wah. Itu dia. Itu dia.